Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini Bung Rocky, kelihatannya PDIP ini bakal betul-betul kesepian ini ya, karena PAN hari ini sudah mendeklarasikan diri bergabung bersama dengan Gerindra dan PKB dan juga menyusul Golkar begitu ya. Dan ini juga kemarin kan sempat muncul gagasan supaya batal lah ya koalisi antara PDIP dengan P3 karena Sandiaga Uno tidak jadi calon wakil presiden. Itu diungkapkan oleh Arsul Sani, walaupun kemudian ketika ribut dia bilang bahwa enggak, itu gagasan omongan saya, pikiran saya pribadi saja. Tapi ada tanda-tandanya semacam itu, dan Pak Jokowi ini betul-betul berhasil mengkonsolidasikan koalisi besar itu untuk berhadapan dengan PDIP gitu. Saya kira memang pada akhirnya mesti ada kepastian tuh Jokowi mau ke siapa. Dan Jokowi coba kiri kanan, tapi sejarah akan merapikan cewek-cewek Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi boleh bermanuver, tetapi keputusan-keputusan yang dia buat pada akhirnya harus mengikuti semacam tekanan dari publik kan. Dan tekanan publik itu yang akan menentukan arah Pak Jokowi itu kemana tuh. Nah, publik menganggap bahwa terlalu jauh Pak Jokowi itu bermain-main pindah-pindah warung kopi segala macam tuh. Dan saya kira Pak Jokowi sadar itu. Kalau terlalu lama itu artinya semua orang yang tadinya di endorse Pak Jokowi justru bisa bersatu melawan Pak Jokowi karena jengkel kan. Saya kira itu momentumnya, sehingga saya anggap bahwa dalam 2-3 hari yang lalu Jokowi harus memutuskan untuk mengirim semua mesin politik dia yang dia pegang selama ini ke Gerindra tuh. Dan memang itu lebih aman sebetulnya daripada berupaya untuk siksa. Nanti kalau Prabowo menang dia ada di situ, kalau Ganjar menang ada di situ. Bagaimana kalau akhirnya ada blok lain yang menganggap bahwa kita bikin blok sendiri aja yang nggak bisa dikontrol Pak Jokowi. Jadi Jokowi tetap ada di dalam tema dia harus mengontrol, dan kontrol terlalu banyak itu artinya kehilangan kontrol. Maka mestinya ada satu keputusan aja. Jadi udah betul secara pragmatis, ini betul bukan secara etis ya, secara pragmatis kalau Jokowi akhirnya kirim semua pasukannya ke Prabowo, dan itu juga melegakan Pak Prabowo, karena selama ini juga Pak Prabowo bertanya-tanya loh kok masih ada sinyal-sinyal untuk mendua dengan saya. Jadi kepastian itu membuat Gerindra final bahwa udah itu adalah blok Jokowi. Jadi anggap aja Prabowo dan Jokowi itu udah selesai masalahnya. Tinggal 2 soal, yaitu bagaimana PDIP menyusun kembali koalisinya. Apakah mau ikut dengan koalisi perubahan yang ada Anies di situ, sehingga terlihat bahwa oke, akhirnya cuma 2 blok. Nah, tapi ada problem lain tuh. Apakah Anies tukar tambah dengan PDIP? Apa tukar tambahnya tuh? Masih ada faktor personal lagi, hubungan Pak SBY dengan Ibu Mega. Masih ada faktor personal lagi, hubungan antara Surya Paloh dengan Ibu Mega. Jadi kalau terlihat bahwa Gerindra udah firm, justru konsolidasi di luar Gerindra itu yang tidak firm tadi, karena soal-soal personal. Nah, yang paling mungkin supaya Pak Jokowi merasa aman, ya taruh aja Gibran itu sebagai calegnya, sebagai wapresnya Anies kan, jadi aman kan. Jadi blok-blok gitu. Ini saya mulai Anda ngomong begini, saya mesti mulai hati-hati ini. Ini kelihatannya Anda ngomongnya bercanda dan tiba-tiba beneran ini. Saya cuma ikuti jalan pikiran Pak Jokowi kan. Pak Jokowi, Prabowo udah selesai. Sekarang putaran kedua siapa lawan siapa itu? Bagaimana kalau Anies muncul pada putaran kedua misalnya, dan Ganjar tersingkir pada putaran pertama? Nggak aman juga Pak Jokowi. Supaya aman, taruh Gibran sebagai calon Anies itu dari sejak putaran pertama, supaya putaran kedua jelas. Itu artinya all Jokowi's man kan, all the president man tuh. Itu intinya. Tetapi yang saya sesalkan adalah bukan sesalkan secara ideologis, saya sesalkan secara taktis, yaitu keadaan di PDIP. Yang dari awal kita usulkan PDIP cabut lagi lah Ganjar itu, taruh aja Puan di situ. Itu lebih firm sebetulnya orang. Kalau sekarang berhadapan dengan Gerindra, udah pasti Ganjar itu kalah moral satu. Yang kedua adalah kalah profil kan. Jadi masalah kita sekarang menolong PDIP supaya bangkit lagi, karena PDIP sekarang lagi cemas, semacam kehilangan gairah untuk bertempur. Apalagi tokoh-tokoh utama PDIP itu mulai berinisiatif untuk pindah ke PDIP. Jadi ini partai nanti akan Gerindra, pindah ke Gerindra. PDIP pindah ke Gerindra. Jadi Ibu Mega itu terpaksa mesti tirakatan lagi kan, atau berupaya untuk bersemadi. Sementara manuver dari Hasto itu makin lama makin ngaco kan. Karena tiba-tiba ngomong ini, ngomong itu segala macam tanpa ada koordinasi dengan pikiran besar bangsa ini. Nah, PDIP ada dalam kesulitan karena anak-anak muda merasa bahwa kenapa PDIP akhirnya kehilangan kader tuh.
Nah, supaya dia pulih, saya usulkan sekali lagi, tarik Ganjar, taruh Puan di situ. Sehingga betul-betul PDIP beralih menjadi partai oposisi. Kan itu intinya kan. Coba Puan Maharani misalnya setiap hari mengkritik kebijakan Pak Jokowi itu pasti naik elektabilitasnya tuh. Tentu kritik jangan pakai istilah-istilah saya itu kan, itu nggak cocok buat Mbak Puan. Kan istilah itu kan cuma cocok buat saya, jangan Mbak Puan. Jadi masih ada waktu, kan masih ada 100 hari untuk mengganti calon presiden. Jadi coba kita lihat ya usulan radikal dari FNN. Satu, Pak Jokowi pastikan bahwa koalisi kabinetnya itu akan pergi pada Pak Prabowo. Dua, supaya aman, Pak Jokowi pasang Gibran sebagai wakil presiden Anies Baswedan. Aman itu. Ketiga, buat PDIP, tarik Ganjar, jadikan Puan sebagai game changer di situ sebagai calon presiden. Nah, itu ada permainan baru nanti itu. Dan dalam 100 hari ke depan, saya mau jaminkan bahwa PDIP akan moncer lagi tuh. Oke, tapi begini, kan cara Anda berpikir ini out of the box gitu ya, karena ada kecenderungan saya melihat begini, justru dan itu PDIP juga membaca seperti itu yang disampaikan oleh Hasto ya, yang melihat bahwa kelihatannya Gibran ini yang akan dipasang oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo, karena ternyata ketika ditanya juga kan misalnya Erick Thohir ditanya oleh media dia akan ke Prabowo atau ke Ganjar, dia nggak bisa jawab gitu karena kata dia itu sangat tergantung pada partai. Nah, kedua, saya kemarin membaca ini isu yang saya kira mungkin menarik juga kan ketua Projo yang sekarang Menteri Kominfo itu Budi Ari itu kan di spekulasikan dia akan menggantikan Giring menjadi ketua umum PSI. Jadi artinya sebenarnya Pak Jokowi juga bersiap-siap, kan kita selalu sampaikan Pak Jokowi apa yang nanti membedakan Pak Jokowi dengan Ibu Mega dan Pak SBY, kan mereka masing-masing punya partai politik, dia enggak. Kelihatannya Pak Jokowi akan memperkuat PSI dengan menempatkan Muni di situ, begitu. Jadi ya Pak Jokowi nanti pasti tetap bisa cawe-cawe gitu, Bung Rob. Iya, tetap problemnya bagaimana kalau Anies masuk ke putaran kedua, itu kan masalahnya tuh. Jadi kelihatannya cara berpikir Hasto itu bisa dibaca. Udah Gibran aja ke Prabowo, tetapi Ganjar jangan diutak-atik, sehingga putaran kedua itu cuman Prabowo dan PDIP. Itu juga bisa dibaca dari awal itu untuk menyingkirkan Anies. Tapi Hasto mesti lihat bahwa justru melemahnya PDIP itu menyebabkan Anies ada di atas asumsi kita bahwa dia akhirnya bisa masuk dalam putaran kedua justru kan. Kan kalau PDIP melemah, orang menganggap bahwa proposal Anies tentang perubahan itu lebih penting daripada bertahan dalam wilayah Jokowi kan. Jadi kelihatannya itu idenya tuh. Nah, saya melihat bahwa diam-diam tuh ada creeping, ada Anies itu merangkak perlahan-lahan tuh. Dan tiba-tiba orang mungkin sadar bahwa ya karena Anies dihalangi terus, maka dia orang Indonesia berubah untuk membela tuh. Jadi proposal Hasto itu dibaca sebagai upaya untuk menghalangi Anies. Nah, kalau itu terbaca dengan baik oleh pendukung-pendukung Anies yang masih ragu-ragu, justru Anies yang akan bertambah dukungannya kan. Karena seolah dijebak supaya Anies itu hilang sehingga hanya ada PDIP dan Gerindra di dalam putaran kedua. Jadi hati-hati Pak Hasto, karena politik itu dengan mudah narasi Anda bisa dibaca sebagai strategi yang akan berbalik melumpuhkan Anda. Itu kalau saya membaca jalan pikiran generasi hari ini menganggap bahwa PDIP itu sudah dalam posisi cemas itu. Nah, kecemasan Anda jangan ditutupi dengan proposal Gibran itu sebaiknya ke Prabowo lalu berupaya untuk menghalangi Anies. Itu masalahnya. Ya. Oke. Anda benar ini karena saya juga menangkap perbincangan di berbagai grup media, kemudian perbincangan dengan beberapa wartawan di berbagai daerah. Posisi Anies itu bisa mengulang apa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta. Dulu dia selalu surveinya paling bawah, nomor 3, tapi kemudian putaran pertama dia nomor 2 dan pada putaran putaran kedua dia jadi nomor 1 dan tanda-tanda itu memang kelihatan menguat begitu, Bung Rocky, dan anak-anak muda juga mulai preferensinya ke sana juga kalau kita lihat. Salah satu contohnya ya, meskipun kita perlu catatan belum tentu itu adalah warga Jawa Tengah. Apa yang terjadi di Universitas Sudirman ketika ada seorang bupati dari PDIP yang dia bertanya kepada 5 orang dari mahasiswa, kan kemudian 3 memilih Anies Baswedan padahal dia berharap harusnya Ganjar gitu. Ya, itu ekspektasi yang kita sebut sebagai kecerdasan rakyat yang seringkali tidak dipahami oleh lembaga survei kan. Ya. Itu satu peristiwa itu memberantakkan hasil lembaga survei yang menganggap bahwa Anies itu udah tenggelam tuh.
Jadi yang otentik itu justru yang ditanyakan secara instan dan jawab secara instan. Jadi si bupati PDIP kaget gitu kan. Mungkin partai akan menegur dia, kenapa tanyain sih, bukannya survei dulu kan begitu kan. Jadi balik lagi pada cara berpikir Hasto itu, mending PDIP itu rapat internal lagi untuk menentukan apakah Ganjar sanggup untuk leverage up pendukung PDIP. Kalau kita lihat ada yang berantakan di dalam PDIP sendiri itu, faksi-faksi dalam PDIP. Nah itu hanya bisa dirapikan oleh seseorang yang memang ditunda atau tertunda karena kepentingan transaksi politik, yaitu Puan Maharani itu. Jadi saya tetap lihat bahwa potensi PDIP untuk tambah suara atau konsolidasi itu kalau ada soal Puan Maharani di situ. Ya, kan PDIP kan jelas targetnya ya, bahwa mereka hat-trick itu 3 kali calon presiden, 3 kali presiden, 3 kali menang pemilu gitu ya. Kelihatannya mungkin untuk presiden dengan Ganjar sebagai kandidatnya mesti dilupakan gitu ya, Bung Rocky ya. Masih yang harus diselamatkan adalah dia hat-trick untuk pemilunya, pemilihan legislatifnya. Itu lebih penting daripada PDIP gagal di dua hal itu. Sebagai partai dia turun dan popularitas Ganjar makin lama juga makin drop, mending pilih aja tuh mau menang di eksekutif atau di legislatif yang diperkuatkan. Jadi konsolidasi legislatif juga penting karena PDIP nggak mungkin tidak tumbuh sebagai partai kalau dia gagal untuk mengatakan bahwa pikiran Soekarno itu harus tetap ada tuh. Jadi ini inti saya gampang. Pikiran Soekarno mesti tetap ada. Di mana pikiran Soekarno itu diingatkan? Ya pada Puan, bukan pada Ganjar. Dan itu yang akan merapikan kembali captive market PDIP di kalangan rakyat bawah kan. Kan tetap orang ingin tahu bahwa Soekarno itu tetap hidup di benak masyarakat Indonesia. Yang karena kalau orang anggap bahwa itu kan emosional, memang partai ini kan partai yang memang emosinya ada pada Soekarno tuh. Jadi Ganjar itu betul-betul salah taruh di situ tuh. Ini analisis saya, bukan upaya untuk intervensi. Ya, dan jangan dianggap kemudian ketika Anda bicara soal ini sedang cari muka kepada PDIP ya, karena kalau lihat rekam jejak digitalnya jauh sebelum ribut-ribut ini pun Anda sudah proposal Anda sudah jelas seperti itu ya sejak awal begitu. Jelas dari awal saya ingin supaya konsisten aja PDIP itu. Soekarno itu hanya mungkin diwakili oleh darah Soekarno, nggak bisa lain itu kan. Ya, sampai akhirnya kita tahu bahwa oke, itu pikiran Bung Karno akhirnya harus ditransformasi karena ada perkembangan teknologi, ada anak-anak muda yang menganggap ya Soekarno bapak bangsa cukuplah. Jangan pikiran Bung Karno itu mau dihidupkan terus walaupun dasarnya adalah keadilan sosial. Tetapi saya tetap tahu bahwa orang tetap bisa lihat tuh apa pikiran Bung Karno tentang keadilan sosial kan. Nah masyarakat Indonesia nggak mungkin lupa terhadap Bung Karno tuh. Tapi terhadap Ganjar ya orang Indonesia akan lupa tuh dengan sendirinya tuh. Ya cuma diingat sebagai rambut putih. Tetapi kalau Puan tetap oke, masih ada walaupun Puan juga tidak sosialis amat, tetapi kondisi psikologi PDIP memang dimaksudkan untuk mengantarkan ide Bung Karno yang bisa direvisi, didekatkan dengan soal keadilan sosial, kan, keadilan lingkungan. Itu mudah, itu saya bisa bantu untuk bikin supaya Bung Karno itu relevan dengan soal kerusakan ekologi. Bung Karno itu relevan dengan soal perdamaian dunia. Bung Karno itu relevan dengan isu kesetaraan manusia, relevan dengan isu distribusi keadilan. Kan gampang tuh. Ya, jadi begini ya, kalau saya rumuskan dalam rumusan satu singkat proposal Anda untuk PDIP itu adalah Kartini bukan Kartono, Puan Maharani bukan Ganjar Pranowo, gitu ya. Nah, wah rimanya dapat tuh. Kartini bukan Kartono, Maharani bukan Pranowo. Oh, top tuh. Oke, baik, terima kasih Bung Rosi. Salam buat Pak Ganjar dan Mbak Puan. Yes.